Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya boleh minta keyboard dan worship leader Vito boleh tinggal dan lampu boleh dipadamkan. Minta tolong lampu dipadamkan saja. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Saya percaya hari ini mujizat pasti terjadi. Amin. Dan boleh toleh kanan kiri katakan, kamu pasti sembuh. Kamu pasti sehat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau memulai dengan sebuah kesaksian dalam beberapa minggu ini yang terjadi dengan dahsyat dan ajaib. Boleh kita melihat PowerPoint disiapkan. Ada seseorang jemaat bernama Velania, ya, Velania, dan kemarin hari Minggu datang ibadah raya 5 dan bercerita bahwa ada sebuah benjolan di lehernya. Dan ada diagnosa yang menurut manusia itu menakutkan. Tetapi kita boleh lihat PowerPoint-nya, ditampilkan PowerPoint-nya. Saya baca chatnya ya. Di sebelah ada videonya, nanti bisa diklik ya. Disetel dulu videonya, bisa di sebelah. Diklik. Nanti saya akan ceritakan setelah videonya selesai. Dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara, jadi dia cerita bahwa ada benjolan di lehernya dan cukup membuat khawatir. Ya, tetapi mari kita baca sama-sama di sebelahnya. Hari Rabu berarti kemarin Bapak Ibu Saudara. Shalom Pak Pendeta, waktu hari Minggu kemarin saya didoakan oleh pendeta. Saya mau kasih kabar kalau benjolan di leher saya sudah hilang. Tidak sakit lagi. Saya tidak minum obat mulai hari Minggu sampai sekarang. Buat nelan sama makan sudah bisa seperti biasanya. Dan tidak muncul lagi. Saya benar-benar pastikan kalau memang tidak sakit Pak Pendeta. Dan saya percaya disembuhkan. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selagi saudara mendengarkan firman Tuhan, pada bagian tubuh yang sakit, saudara boleh letakkan tangan saudara dan saudara percaya perkataan saudara berkuasa. Nanti sebelum saya buka altar call, saya percaya sebelum altar call saudara sudah sembuh. Yang percaya katakan amin. Kita akan memulai dengan banyak kesaksian, amin. Karena kesaksian yang akan menguatkan kita. Selanjutnya di ibadah raya 3 ada seorang ibu, mungkin ada yang menjadi saksi yang ikut kemarin ibadah raya. Sudah lama lututnya sakit, jalan pincang. Tapi kemarin bisa berlari, kita lihat videonya. Ibadah raya yang ketiga, mujizat ibadah raya yang ketiga. Bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan. Bukan yang ini, salah, off dulu, bukan. Ini, ya yang ini. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jalan sakit, tapi karena kita lihat apa yang terjadi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada. Jalan sakit tapi jadi bisa berlari Bapak Ibu Saudara. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita boleh dengar kesaksiannya. Boleh apa yang sebelumnya, terus setelahnya Ibu boleh bersaksi. Namanya siapa? Terima kasih.
Saya sudah disembuhkan. Runtut saya yang tidak bisa jalan sudah lama. Bisa lari Bu ya? Ya, sekarang bisa lari agak. Siapa yang menyembuhkan? Dan Yesus. Kita boleh lari, kamera siap. Kita lari ya, kita lari ya Bu ya. 1, 2, 3, kita lari Bu. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. 1, 2, 3. Haleluya. Tuhan dahsyat. Haleluya. Tolong berkati ya Ibu ya. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, datang jalan sakit, pulang bisa berlari. Saudara sambil dengarkan firman imani ya. Saudara letakkan tindakan iman kita dengan saudara letakkan tangan pada bagian yang sakit, percaya, aku sembuh, aku sembuh. Telinga saudara akan mendengar dan iman saudara yang akan menyembuhkan. Amin. Lalu Tuhan bukan hanya menyembuhkan dalam negeri, tapi di ibadah mujizat ada yang dari Jepang Tuhan sembuhkan. Kita lihat sama-sama video Ibu Jiho dari Jepang. Shalom Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi. Saya berjumpa dengan Ibu Jiho dari Jepang dan tadi ikut ibadah mujizat, mengalami mujizat Tuhan, dan Ibu Jiho akan bercerita apa yang dialami. Memang aku cedera, Cedera? jadi memang tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, Tapi sekarang memang yang terakhir aku nggak bisa bersegini. nggak bisa ditekuk. Sekarang nggak sakit Bu ya. Yang menyembuhkan siapa Bu? Tuhan Yesus. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi dan Tuhan sanggup menolong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bersama Yesus pasti bisa. Kita kasih tahu tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi Ibu Jiho dari Jepang, suaminya orang dari Barat. Mereka di Indonesia, mereka bekerja sehingga bisa bahasa Indonesia, bahkan bisa bahasa Jawa. Dalam negeri disembuhkan, luar negeri juga disembuhkan. Kita kasih tangan buat Tuhan Yesus. Lalu tadi pagi, ibadah lansia pionir, ibadah khusus untuk orang-orang yang usia emas saya menyebutnya. Jadi 55 tahun ke atas. Tadi saya sampai ngomong sama Vito dan Pak Japro, lansia rasa KKR ya. Kita lihat, ada seorang yang datang, lututnya sakit, buat jalan sakit, buat naik tangga, turun tangga sakit. Kita lihat videonya tadi pagi apa yang terjadi. Teriakan dan dipulihkannya bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi videonya error ya. Coba dicek, dipercepat. Dan dipulihkan bagi itu karena kuasa mujizat Tuhan terjadi. Amin. Error videonya ya. Dan kami yakin dan percaya mujizat Tuhan itu mulai dari Coba dulu sekarang hingga selama. Kedua ada dihilangkan selaput dulu gitu videonya. yang harus dioperasi, tetapi saya Ya sayang sekali Bapak Ibu Saudara, kendala teknis. Saya ceritakan sambil coba dicek lagi videonya. Jadi ibu tadi ada di sebelah situ, lututnya sakit dan dia berjalan Bapak Ibu Saudara. Dia berjalan, dia naik tangga Bapak Ibu Saudara. Dan dia naik tangga, tadi ada yang saksi ya tadi pagi siang melihat ya. Dia naik turun tangga, kakinya sakit, dia naik turun tangga. Sebelumnya kakinya sakit, tapi tadi siang saudara, dia naik turun tangga, kakinya sudah nggak sakit lagi saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya mohon maaf ada kendala teknis di videonya. Ya. Lalu ada juga seorang opa yang tadi pagi mengalami kesembuhan juga. Jadi setiap pagi kalau bangun tidur, kan biasa minum air putih ya, ngangkat gelas, itu sikutnya selalu sakit. Ya. Tapi tadi boleh disetel yang engkong, yang pionir, engkong pionir, boleh disetel. Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan Error juga ya. ada yang tak Baik, di off aja. mujizatnya. Ya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, videonya nggak bisa tayang Bapak Ibu Saudara, tapi Saudara akhirnya singkat cerita
engkong itu ketika saya doakan, dia tiba-tiba dia bisa pegang gelasnya. Atau saya setelkan di HP saya, kamera boleh zoom aja ya, supaya Bapak Ibu Saudara melihat, walaupun ada kendala teknis tapi tetap terus berjalan. Ntar saya tayangkan ya Bapak Ibu, mohon maaf ya ada kendala, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Saya tayangkan dari HP saya saja, supaya saya mulai dari yang sakit lutut dulu ya. Ya. dan dipulihkannya bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku duniakan dari pulihkannya bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujizatnya. Bu, boleh saksikan sebelumnya gimana, terus setelahnya gimana Bu? Boleh lihat ke kamera. Shalom Bapak Ibu terkasih Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami merasakan ada zaman kuasa mujizat Amin. Tuhan terjadi dalam tubuh saya. Amin. Ini semua karena kuasa mujizat Tuhan terjadi. Dan kami yakin dan percaya mujizat Tuhan itu mulai dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan memberkati semua. Sebelumnya yang sakit apa, terus setelah itu bagaimana Bu? Boleh diceritakan? Saya sudah hampir 1 tahun mengalami nyeri di bagian kedua lutut saya. Terus bagian lambung itu sudah bertahun-tahun. Iya. Dan beberapa minggu kemarin itu dokter menyatakan kalau mungkin di bagian kornea mata saya tuh mengalami bukan suatu katarak tetapi seperti ada selaput gitu yang harus dioperasi, tetapi saya masih belum berani, tetapi saya punya dokter di atas segala dokter, Amin. yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Pasti Yesus menyembuhkan, memberikan mujizatnya terlebih dahulu kepada saya. Dan biasanya Ibu kalau naik tangga sakit? Kalau Ini naik tangga itu di bagian tumpuan tuh sakit? nyeri. Nyeri? Tapi tadi ini Ibu Tadi coba naik, turun, ini saya rasakan kayak ada kuasa. ada kuasa, kayak ada Panas seperti gitu panas ya? Iya. Ada kayak listrik ya? Iya. Iya. Ibu boleh coba naik turun lagi Bu? Kamera boleh tunjuk. Biasanya sakit ya Bu ya? Tetapi ini tidak sakit. Ibu coba turun lagi. Haleluya. Boleh naik sekali lagi Bu? Boleh naik sekali lagi. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Boleh turun lagi Bu? Haleluya, Tuhan dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara dahsyat ya. Saya tampilkan lagi yang boleh dibantu. Yang seorang opa yang tangannya sakit tapi tadi praktek mengalami kesembuhan, kita lihat sama-sama videonya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku duriakan dan dipulihkannya. Pak, boleh cerita sebelumnya apa yang dialami, terus sekarang bagaimana? Puji Tuhan, tangan kiri di siku saya ini kalau pagi bangun tidur mau minum air 1 gelas pun ngangkatnya sakit sekali. Tapi sekarang puji Tuhan dalam pertolongan Tuhan setelah didoakan ada kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus telah menyembuhkan melalui hambanya. Terima kasih.
Apa boleh ditunjukkan? Biasanya kalau ngangkat gelas kan sakit, silakan. Ya, ini biasanya sakit sekali. Haleluya. Sakit, sekarang nggak sakit. Yang menyembuhkan Opa siapa? Yang menyembuhkan siapa Opa? Tuhan Yesus melalui hambanya. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Opa sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Opa. amin. Terima kasih. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sebetulnya masih banyak Bapak Ibu Saudara, tapi karena durasi saya nggak bisa tampilkan video, tapi saya tampilkan beberapa highlight. Puji Tuhan, kendala nggak jadi masalah, ya. Saya ada video jadi bisa ditayangkan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita melihat bagian firman sebelum kita akan bersaksi mendengar banyak kesaksian malam hari ini ya. Kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Markus 5 ayat yang ke-25 sampai 30. Ini cerita tentang seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat yang ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Saudara tahu apa itu tabib? Tabib itu dokter. Saya tidak anti dokter ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kesembuhan itu bisa datang dari 3 cara. Dari Tuhan secara langsung, dari hamba Tuhan, juga bisa dari dokter. Saya mau cerita sebelum saya lanjut. Suatu kali ada 2 cerita. Suatu kali anak saya matanya bendol Bapak Ibu Saudara. Bendol besar sekali di mata kirinya. Saya pernah saksikan ini tahun lalu. Saya bawa ke dokter. Dan ketika saya bawa ke dokter, dokter berkata apa? Anak Anda harus dioperasi Pak. Dirobek dikit. Aduh, anak saya belum 2 tahun waktu itu. Dan harus dirobek, dioperasi. Nggak tega. Nah disitulah, sama seperti ibu ini. Dia sudah berbagai tabib dia cari. Dia sudah berbagai dokter dia cari. Di situ saya berserah kepada Tuhan, saya gandengan dengan istri saya. Kita percaya Tuhan Yesus dokter segala dokter, tabib segala tabib. Singkat cerita, malamnya saya tumpang tangan di mata anak saya berdoa dalam nama Yesus. Dan saudara tahu apa yang terjadi, nanti bisa dicek di YouTube. Tahun lalu saya sudah saksikan ada videonya. Mata yang bendol tiba-tiba kempes, sampai hari ini kempes Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita tetap percaya Tuhan bisa bekerja dari banyak cara. Kita harus juga berhikmat, ya. Tetapi ada kalanya kita sudah coba usaha ke dokter, tetapi manusia mengatakan ini nggak bisa. Disitulah yang mustahil menjadi mungkin bersama dengan Yesus yang percaya, katakan amin. Cerita yang kedua, beberapa waktu lalu anak saya sempat sakit flu Singapura, ketularan karena memang lagi marak pada saat itu. Saya bawa ke rumah sakit, saudara. Saya percaya bahwa ada percepatan dalam kesembuhannya. Dia terpaksa opnam 1 hari. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dia waktu itu nggak nyaman di rumah sakit, dia minta pulang. Saya bawa ke apartemen di Surabaya. Dan saya percaya satu firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Karena saya percaya dia kalau di apartemen dia gembira, maka akan lebih cepat sembuhnya. Dan saudara tahu hari Selasa, kami konsultasi dengan dokter via video call. Dan dokter berkata, loh ini sudah mau sembuh ini, cepat ini mengalami kecepatan ini. Wah ini bentar lagi udah total sembuhnya nih. Dan saya bersyukur ada kesembuhan di dalam Yesus. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi memang ada kalanya kemustahilan. Dokter boleh mendiagnosa, enggak apa-apa. Memang ahli kok, boleh mendiagnosa. Tetapi saudara saya mau yakinkan, kalau misalnya manusia berkata mustahil, kita masih punya Tuhan yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang percaya. Nah kita kembali ke cerita ibu ini. Ibu ini, dia sudah ke berbagai tabib, kita lihat ayatnya. Dia sudah ke berbagai tabib. Setelah dihabiskannya semua yang ada padanya, artinya apa? Hartanya habis, karena kalau tabib harus bayar. Kalau ke dokter ada biaya. Saya mau tanya, sehat itu murah apa mahal? Salah, sehat itu murah, sakit yang mahal. Loh, kaget ya. Sekarang saya tanya, saudara kok beli kopi, sebuah merek kopi, harganya berapa? 50.000, isinya gula semua. Tapi kok saudara beli air putih berapa? 5.000. Berarti sehat itu murah, sakit yang mahal. Karena kalau saudara sudah sakit, biaya rumah sakitnya mahal. Jadi sejatinya sehat itu murah, sakit itu yang mahal. Sekarang seberapa banyak orang sakit karena pikiran, kepahitan. Buat apa? Saudara pahit dengan orang yang saudara pahitin ketawa-ketawa, saudara merana nangis. Buat apa? Sakit menderita. Yang saudara pahiti malah ketawa bahagia. Buat apa? Jadi hari ini saya mau katakan, sehat itu murah,
Sakit itu yang mahal. Saudara beli ayam goreng yang terkenal itu, harganya mahal. Saudara masak di rumah lebih murah. Berarti sehat itu lebih murah. Sakit yang mahal. Nah ini kalau bicara ini panjang, tapi saya mau kembali ke konteks ini. Ya, kita lihat. Jadi materinya udah habis tuh. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Tidak ada fungsinya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Sudah banyak ya, kita mungkin ke dokter. Sekali lagi saya mesti jelaskan disclaimer dulu, saya tidak anti dokter Bapak Ibu Saudara. Saya juga minum vitamin, saya juga jaga kesehatan saya. Saya juga mengkonsumsi vitamin ya, vitamin untuk diri saya. Berarti saya percaya medis memang ada fungsinya gitu loh. Tetapi kalau ada sesuatu yang mustahil, seperti kemarin ada yang menghubungi saya, dia berkata seseorang berkata kepada saya, Pak saya sudah ke dokter Pak. Semua berkata ini tidak bisa sembuh. Tapi saya percaya Pak Yesus bisa sembuhkan saya. Saya katakan oh iya, justru yang mustahil menjadi mungkin bersama dengan Yesus. Dan saya doakan dan saya percaya saya akan mendengar kesaksian dia akan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Nah kita lihat lagi. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara saya tahu malam hari saudara merindukan pertolongan Tuhan, yang percaya katakan amin. Tetapi ada satu hal yang engkau harus lakukan seperti wanita ini. Yaitu apa? Engkau harus bertindak. Di awal saya sudah sampaikan cara engkau bertindak bagaimana. Letakkan pada bagian yang sakit dan berkata saya sembuh, saya sehat. Seperti wanita ini, karena kita lihat ayat selanjutnya. Karena dia berkata apa? Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku. Untuk saudara mengalami mujizat, saudara harus bertindak. Yang percaya katakan amin. Yang mau bertindak katakan amin. Sama seperti wanita ini, 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Tetapi ketika dia mendengar Yesus, dia tidak diam-diam saja, dia cari Yesus, dia pegang jubah-jubahnya, dan dia berkata, aku pasti sembuh ketika aku pegang jubah-jubahnya. Dan kita lihat ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ini cerita dongeng atau cerita asli? Ini cerita palsu atau cerita asli? Kalau ini cerita asli, itu pun bisa terjadi pada hari ini juga. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara mesti bertindak. Apa caranya bertindak? Altar call maju. Saya banyak menemui orang-orang yang sering kali, Pak saya malu kalau maju. Eman, yang maju sudah sembuh, telat di terakhiran. Ya soalnya saya malu lah, ngapain malu? Malu itu loh kalau saudara bangun rumah, betul? Kan malu kan? Ya, mager juga kan. Nah itu loh. Jadi di sini kan kita nggak lagi bangun, jadi nggak malu kan, betul ya? Amin. Iya. Saudara, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kenapa saya selalu getol ketika altar call saudara maju jangan selesai ibadah? Karena saat saya membuka altar terjadi sesuatu lawatan Allah di situ. Kalau saudara nunggu pulang bisa ya bisa, tapi saudara melewatkan momentum di sini loh. Saudara sudah melihat, banyak orang melihat tapi kadang-kadang belum tentu percaya. Tapi hari ini saudara harus mengalami. Amin. Kita lihat ayat yang terakhir ke-30. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga. Sama-sama katakan tenaga. Tenaga ada korelasinya dengan kuasa. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata dunamis. Ada kuasa yang apa? Keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa Bapak Ibu Saudara? Ya perempuan yang tadi, pendarahan 12 tahun. Jadi hari ini saudara mesti bertindak. Hari ini saya percaya sebelum nanti altar kalau saya buka sesi kesaksian, saudara yang ada tangannya sakit, kakinya sakit, kepalanya sakit, badannya sakit. Sebelum saya altar kalau saudara sudah kesaksian, amin? Saudara siap kesaksian? Lah, udah gini aja sudah keder. Udah keder kan? Ya udah. Hanya orang yang percaya yang akan mengalami, yang percaya katakan amin. Loh iya. Saudara, ketika saya mendoakan, saya harus sampaikan ke saudara. Kita harus kerjasama. Ketika saya tumpang tangan, saudara mesti, ya saya sembuh. Tapi lah saudara, tapi ini gak mungkin Pak. Ya sudah, saya gak akan teruskan.
Karena saudara sudah membatasi diri Anda untuk nggak mengalami Tuhan. Misalnya saya doakan, saya berbisik gimana? Pak atau Bu, bagian apa yang sakit tangan? Tapi Pak, tangan saya ini kayaknya nggak bisa sembuh Pak. Ya saya doakan yang lain aja gitu aja. Loh iya. Karena saudara berarti kan nggak percaya. Betul? Loh iya. Tapi hari ini saya percaya setiap orang yang percaya pasti mengalaminya. Yang percaya katakan amin. Iya. Dan orang-orang yang saudara tadi lihat sembuh bisa lari. Mereka bukan hanya mulut yang diucap, mereka juga bertindak. Dicoba kakinya, dicoba ditekuk. Saya mau tanya, kemarin yang ibu-ibu yang saya doakan baju merah, yang nggak bisa bungkuk, nggak bisa nekuk badannya, terus selesai ibadah bisa lari. Hadir nggak malam hari ini? Yang saya doakan yang hari ibadah 5, saya doakan terus masalah di punggungnya, terus katanya nggak bisa, jalannya susah, terus sampai akhirnya saya diceritakan sama Pak Oscar, bisa lari Pak Oscar ya, betul ya. Hadir nggak malam hari ini? Ada nggak? Oh nggak ada, sayang sekali. Padahal kalau hadir, saya mau kasih untuk kesaksian. Ya, mungkin boleh disetel videonya, silakan. Yang ibu baju merah, ada kata kunci ibu baju merah, coba ditayangkan. Jadi waktu itu saya doakan, waktu itu aduh Pak masih sakit begini, begitu. Ternyata selesai ibadah, dia bisa lari, bisa jalan, bisa lari, sampai pulang itu katanya Pak Oscar larinya ngebut sekali. Coba kita lihat videonya. Padahal saya berharap malam hari ini hadir. Loh, bukan yang ini, yang baju merah. Coba ditayangkan. Nah yang ini. Nah ini. Jadi awalnya nggak bisa jongkok, kesulitan, terus pelan-pelan mulai bisa. Terus kalau berdiri lama sakit, padahal altar call ini sekitar setengah jam, berdiri setengah jam. Terus singkat cerita, selesai ibadah raya, selesai ibadah kelima, kalau saksinya ibu-ibu choir ya, jalan sama saya, saya bilang mau coba lari Bu, ntar aja, nggak taunya di luar lari ke parkiran Bapak Ibu Saudara. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum saya membuka altar, saya mau kasih satu video terakhir Bapak Ibu Saudara. Saya sangat senang video ini, karena ini pertama kalinya saya membawa bingkisan, yaitu tongkat yang ditinggalkan untuk jadi kenang-kenangan. Kita lihat Pak Sarjono yang kena stroke dan hari ini jadi sembuh. Kita lihat videonya sebagai video penutup. Saya tahu ada orangnya. Silakan tulis di kolom chat, saya tunggu, masih ada waktu. Silakan tulis di kolom chat bahwa saudara hari ini sedang sakit. Saya tidak tahu secara detail saudara sakit apa, tetapi saudara sedang mengalami sakit dan Tuhan mau sembuhkan saudara, dan saudara menunggu waktu untuk disembuhkan Tuhan. Saudara boleh tulis di kolom chat, siapapun saudara. Saya tahu ada satu orang, silakan tulis, saya tunggu dan saya akan berdoa bagi saudara. Dan ada Bapak Sarjono yang juga kena stroke. Bapak, saya berdoa jangan sampai lo menjadi lebih parah, jangan sampai pembuluh darah semakin pecah. Berdoa, jaga pola hidup, jaga kesehatan, jaga pikiran, jangan banyak stres, jangan banyak mikirin yang tidak perlu dipikirkan. Saya percaya Tuhan bisa tolong saudara. Juga untuk Bapak Sarjono yang tadi masalah hutang, juga kena stroke, percaya penuh kepada Tuhan. Bapak, jika Bapak ada salah, segera bertobat, minta ampun. Karena ketika ada pengampunan, ada pertobatan, terjadi perkara-perkara ajaib dan kebangkitan dalam nama itu. Nah ini ada buktinya. Ini bulan Januari, Februari Bapak Ibu Saudara. Bisa berjalan Bapak Ibu Saudara. Awalnya stroke, lumpuh bagian kiri tubuhnya. Bisa berjalan. Bapak Sarjono angkat dengan tangan kirinya, karena tangan kirinya yang nggak bisa bergerak. Bisa bergerak. Tongkatnya ada di belakang. Ini saudara keluar bisa lihat. Itu pegang, percaya saya juga mengalami. Tuhan kita bisa jalan. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan secara sempurna. Ini waktu saya dikirim videonya. Lalu saya datang ke rumah beliau. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Shalom. Saya datang, sudah naik motor Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saat ini saya bersama tongkatnya saya ambil.
di Purbalingga, Jawa Tengah. Dan puji Tuhan Bapak Sarjono disembuhkan sempurna. Dan ini buktinya kita jalan sama Pak Sarjono ya, yang sebelumnya tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan dan tangan kirinya juga bisa diangkat ya Pak ya. Bahkan tadi saya bersama-sama tadi menggotong motor. Saya percaya mujizat Tuhan ada, kesembuhan yang sempurna, dan mujizat terus terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati ya Pak ya. Iya. Puji nama Tuhan, saat ini saya ada di Purbalingga di tengah-tengah keluarga Bapak Sarjono yang sempat stroke. Hari ini sudah bisa, bahkan bisa jalan, bisa naik motor. Ini bersama dengan Ibu Sarjono juga. Wah, bisa naik motor. Tuhan. Puji Tuhan. Wah. Sempurna daripada Tuhan, bisa kembali naik motor. Dan tadi sempat juga digotong motornya saudara-saudara. Wah, puji Tuhan. Ibu ikut, silakan Bu. Nah ini Bapak Sarjono dan Ibu Sarjono mengantar saya ke parkiran mobil karena ada di luar tidak kan bisa jalan, sekarang bahkan bisa potong motor Bapak Ibu Saudara. Ini keajaiban, mujizat, jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Pak Sarjono juga dipakai Tuhan dalam pemberitaan firman, juga semuanya Tuhan kembalikan sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik saudara-saudara. Ini di Purbalingga saudara, Jawa Tengah. Puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, stroke kiri, kaki nggak bisa jalan. Hari ini sudah kembali bisa bekerja seperti sedia kala. Apa yang hilang dia sampai berkata kepada saya seperti ini, Pak, untuk penyembuhan saya sampai jual mobil satu Pak. Tahu gitu kenal Bapak dari lama, mobilnya nggak perlu saya jual. Saya bilang nggak apa-apa Pak, mobil pasti kembali. Amin. Apa yang hilang Tuhan bisa kembalikan. Saudara, mari seperti wanita pendarahan 12 tahun ini. Dia beriman dan bertindak. Nanti kalau saudara saya doakan, saudara percaya. Saudara bertindak juga. Bagian mana yang sakit. Saudara juga percaya betul bahwa dia Tuhan, dokter segala dokter. Dia yang menciptakan kita. Mau orang bilang mustahil, gak bisa. Itu omongan orang. Kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya angkat kisah wanita pendarahan ini? Karena saya katakan, sekali lagi saya tidak anti dokter ya. Karena dia katakan apa? Dia sudah ke berbagai macam tabib. Saudara, salah satu murid Yesus itu dokter. Jadi zaman dulu dokter itu sudah ada. Siapakah namanya? Lukas. Dia dokter loh. Tapi dia melihat bahwa Yesus dokter segala dokter. Saudara percaya? Amin. 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 Lebih semangat. Amin. Ya. Saudara perkatakan kata-kata iman. Ya. Jangan seperti Petrus. Dia di atas Danau Galilea. Dia separuh-separuh. Akhirnya dia jalan, tenggelam dia. Mari hari ini 100% saudara. Amin. Saya percaya ada yang sudah mau kesaksian, saya percaya sudah ada yang sembuh. Saudara sambil dengarkan firman tadi sudah rasa ada enak di badannya. Gak usah takut ya, saudara ya. Kesaksian saudara akan jadi berkat bagi banyak orang dan itu juga akan memberkati Anda karena Anda menyampaikan firman. Ada? Saya percaya ada. Jangan malu-malu ya. Iya, gimana Bu Ernis? Apa yang dialami? Matanya udah bisa melihat? Boleh, ya. Singkat pada jelas ya Bu ya. Ya, mikrofonnya di belakang Bu. Iya, mikrofonnya di belakang Bu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya ini sebenarnya tahun 23 Bu, itu. Yang tadi siang kan matanya sakit. Iya. Punggungnya sakit. Iya. Nah langsung cerita itu aja. Iya. Apa yang dialami? Saya minta doa kepada Bapak Yoel karena saya selama ini 1 tahun menderita. Sembuh. Ya. Sekarang ya bagaimana ya, selalu mengeluarkan air mata yang sebelah kanan karena ditubruk mobil dari dari Bordas. Saya pendoanya di Bordas, tapi setiap penyanyinya Instagram di Bordas sama Pak Tri sama Pak Bu langsung singkat Pak aja Jadi. Bu. Singkat Terus aja. sama Pak siapa aja ya. Punggungnya tadi rasanya gimana? Punggungnya saya juga terlalu sakit.
Terus Ya, langsung Bu, sudah jangan bisa jangan sembuh. lama-lama. Ya, Ya, tapi punggungnya saya juga diberi mujizat petunjuk Bu, yang sungguh-sungguh singkat, Tuhan padat, jelas. kasih. Iya. Tadi punggungnya waktu didoakan siang, Iya. itu gimana rasanya? Agak enak sedikit. Agak enakan. Sebelumnya? Ya, sebelumnya ya. Sebelumnya sakit 1 ya. tahun. Terus gimana? Awalnya Ya. kalau ditekuk-tekuk sakit gak Bu? Iya, kalau Coba terus bangun, sekarang coba Kaku. digerak-gerakkan. Iya. Ya, sekarang coba digerak. sekarang Coba bisa. coba kayak gini. Iya, Bisa. Terus diangkat. Ya. Ya. Terus setahun menderita ya. kaku Terus kanan kalau punggung. ya, Ya. lalu kalau untuk matanya? Kalau mata yang kanan suka keluar air mata. Air mata. Ini ada surat Oh. dokter. Ini Pak, ini Iya. surat dokter Surat saya dokter. suruh periksa. Iya. Tapi saya, ya ini saksinya Pak ya. Iya. Ini tanggal berapa Pak? Nah ini 20 ada. Agustus 2023. Nah, Ya. ini surat dokter suruh ke dokter, tapi saya tidak berani. Tapi saya menderita setahun itu, Pak. Ini ada stempelnya dari Baik. dokter. Tapi bagaimana caranya, Pak? Saya bisa melihat dua-duanya gitu. Saya minta lagi kepada Pak Yoel bagaimana Ya, supaya baik. Berarti saat mana- ini Bu yang punggung sudah selesai. Selesai. Tinggal yang mata ya. Iya. Ya, kita percaya sebentar Iya. matanya Ibu sembuh sempurna, Tuhan Yesus Iya. tolong. Rambutnya dirapikan supaya Iya. ini Bu. Tadi Iya. siang kan sudah saya sampaikan Iya. itu yang juga pengaruh bahwa digonceng sama anaknya Bu Erlin Iya. naik sepeda motor dijemput diantar gitu tapi saya ya bayar juga gitu. Ya, Ya. baik, terima kasih Bu Erni, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita kasih tepuk tangan ya Bu Selasa sudah Rabu, Bu. Jumat saya Ya, ya. berdoa. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Bu. Ya, ini kawan lama Bapak Ibu ya. Jadi saya kenal Bu Erni. Bu Erni jemaat setia ya. Supaya nggak salah paham ya. Dan supaya nggak kemalaman ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau kesaksian saudara? Yang sudah mengalami saudara. Saya percaya ada saudara. Silakan. Atau kita datang ke hadirat Tuhan ya, saya undang bangkit berdiri, hanya keyboard dan worship leader aja. Nanti saudara yang sakit, saudara boleh maju ke depan. Saudara jangan tahan ya. Saya rindu altar call, jangan selesai ibadah, Pak tadi saya mau maju tapi enggak. Altar call, maju, kita sudah sediakan ruang yang lebih luas untuk saudara bisa maju. Nanti saudara kalau mau didoakan apa, bisa bisikan kepada saya, mari kita saling kerjasama. Kita percaya bahwa iman sanggup menyembuhkan dan iman sanggup memulihkan. Yang percaya katakan amin. Kalau ada saudara yang mungkin datang malam hari ini, saudara datang dengan posisi kepingin nonton, kepingin ngeliat, ini bukan tontonan. Saudara yang akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Karena ini bukan tontonan, ini bukan entertainment. Tapi ini adalah mujizat yang terjadi di tempat ini. Kita percaya ini adalah gereja mujizat. Amin, silakan. Mungkin ada yang sudah mau maju ke depan, silakan. Haleluya.